Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik ya, pada kesempatan kali ini saya akan membuat makanan khas Betawi yang sangat fenomenal, yaitu kerak telur. Yang mana pada kesempatan ini kita akan membuat kerak telur homemade ya, dengan menggunakan peralatan yang ada di rumah. Mudah-mudahan bisa diikuti dan silakan ditonton sampai selesai ya. Terima kasih. Ya, bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat kerak telur pertama adalah kelapa. Kelapa ini sekitar 2 butir ya yang sudah diparut, karena saya akan membuat sekitar 10 porsi kerak telur. Maka dibutuhkan sekitar 2 butir kelapa yang sudah diparut. Kemudian telur, ini kalau besar sekitar 10 ya untuk membuat 10 porsi. Biasanya kalau kerak telur itu pakai telur bebek ya biasanya, karena lebih gurih katanya. Tapi berhubung tidak ada, maka kita pakai yang ada di rumah aja. Kita pakai telur omega yang agak besar ya untuk 1 porsinya nanti. Kemudian ebi ya. Ini ada ebi sekitar 50 gram. Ebi 50 gram, kemudian ada daun serai 3 lembar, daun salam 5 lembar, kemudian garam sekitar 2 sendok makan, kemudian penyedap rasa 2 sendok makan, merica 2 sendok makan, kemudian bawang goreng ya secukupnya, juga ada minyak goreng nanti untuk menumis, kemudian cabai sekitar cabai merah ini 100 gram ya, tapi lebih bagus lagi kalau pakai cabai yang besar biar nanti warnanya jadi lebih cantik gitu ya. Nah, kemudian juga kencur itu sekitar 50 gram. Jadi untuk kerak telur ini kita banyak pakai kencur ya, karena lebih harum gitu kalau kita banyak pakainya. Kemudian juga kita pakai jahe sekitar 3 ruas jari gitu ya. Kemudian juga ada kunyit. Ini kunyit juga bisa di skip ya kalau nggak suka, atau kalau nggak ada bisa di skip. Tapi kalau kencur nggak bisa di skip ya. Kemudian bawang putih sekitar 5 siung yang besar ya, dan bawang merah sekitar 10 butir. Ada beras ketan juga sekitar 1 cup ya. Itu sudah direndam dengan air selama semalam ya. Silakan mengikuti ya. Ini pertama ebi ya, ebinya kita haluskan dulu dengan blender. Selanjutnya bumbu-bumbu semua akan kita haluskan. Ya, ini bumbu yang sudah dihaluskan ya. Selanjutnya nanti akan kita tumis, dan untuk bumbu kelapa yang akan disangrai. Ya, ini tadi bumbu yang sudah dihaluskan, kemudian ditumis ya sampai harum. Nah, jadi kalau sudah harum dan sudah kayak seperti itu ya, mengering gitu, nanti kita masukkan kelapanya tadi, yang kelapa yang sudah diparut tadi dimasukkan. Ini 2 butir kelapa ya. Masukkan sedikit dulu. Kita aduk. Ya, ini akan kita ambil separuh ya. Ini namanya serundeng basah, karena memang belum sampai kering, jadi kita ambil dulu separuhnya. 1 kelapa ya kira-kira, karena ini tadi dari 2 kelapa.
Nah itu ya, dimasukkan ebi. Ini ebi yang sudah dihaluskan tadi ya. Ini akan dimasukkan separuh ya. Separuhnya akan dimasukkan ke bumbu kelapa tadi. Kemudian diaduk terus ya sampai benar-benar kering. Ya, terus ini diaduk ya sampai benar-benar kering. Nah, seperti ini ya. Sekarang kita akan memasak berasnya ya. Beras ketannya yang sudah direndam. Oh ya, sebelumnya beras ketannya ini udah direndam sebelumnya selama seharian ya. Malamnya gitu direndam dengan air, baru paginya bisa kita buat. Nah itu ya, sampai airnya mengering ya. Tadi kita beras itu ada sedikit air kan, sampai airnya itu agak mengering gitu. Kemudian kita masukkan telur ya. Oh, kelapanya dulu. Kelapa kira-kira 2 sendok ya, 2 sendok. Kemudian telurnya. Diaduk ya. Setelah itu sebelumnya dimasukkan bumbu ya, ada garam, merica, penyedap ya, bumbu penyedap. Nah ini kita masukkan secukupnya ya. Terus seperti itu dengan sendok. Terus juga masih ada sisa ebinya ya, kita masukkan juga biar tambah gurih. Baru setelah semua bumbu masuk, kita aduk. Nah ini karena ini kerak telur homemade ya, jadi kita menggunakan bahan-bahan dan alat-alat yang ada di rumah. Jadi diratakan terus ya selebar wajan ya, selebar wajan yang ini kira-kira wajan ukuran 30 ya, 30 cm. Terus diratakan ya dengan api kecil ya. Sebagaimana juga tadi membuat serundengnya dengan api kecil, karena kalau tidak nanti bisa hangus. Nah, ini setelah rata tadi kita diamkan sampai airnya mengering ya. Kemudian setelah mengering dibalik ya, tepungnya dibalik. Nah jadi sekitar 5 menit ya, sekitar 5 menit. Setelah menguning maka bisa kita balik ya. Nah seperti itu. Nah, seperti itu. Nah ini sudah bisa kita angkat ya. Ya ini udah selesai ya, udah diangkat karena sudah kering tadi. Nah sekarang akan kita sajikan bersama dengan taburan kelapa serundeng yang sudah dimasak tadi ya, sudah dimasak sampai kering ya. Nah ini kemudian ditaburkan di atas telurnya, di atas kerak telurnya. Ya ternyata dengan 2 butir kelapa ini cukup banyak ya hasilnya, lebih dari 10 porsi. Jadi kalau misalnya mau dikurangi juga bisa dengan 1 butir kelapa, itu pun juga sudah banyak ya. Kemudian ditaburi dengan bawang goreng. Ya, siap ya. Nah ini dia kerak telur homemade sudah siap dan siap juga untuk dicicipi ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan bisa diikuti langkah-langkahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.